Sepak bola seharusnya berdiri di atas lapangan hijau, namun dalam banyak momen sejarah, sepak bola tidak pernah benar-benar terpisah dari situasi politik dan keamanan global. Menjelang Piala Dunia 2026, muncul satu pertanyaan yang cukup serius. Bagaimana jika Iran batal tampil? Iran sudah memastikan tiketnya lewat jalur kualifikasi Asia. Secara teknis dan performa, mereka lolos dengan layak. Tidak ada kontroversi di lapangan, tidak ada sanksi disiplin, tidak ada pelanggaran regulasi kompetisi. Namun isu yang berkembang bukan soal sepak bola, isunya berada di luar stadion. Jika dalam skenario terburuk Iran benar-benar tidak bisa tampil, maka kita perlu memahami satu hal penting, apa yang sebenarnya akan dilakukan FIFA. Secara regulasi jawabannya jelas, tidak. FIFA tidak akan membiarkan satu slot kosong dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Turnamen ini sudah dirancang dengan format 48 tim. Setiap slot mewakili distribusi kuota dari masing-masing konfederasi. Jika satu tim mundur, maka slot tersebut harus tetap diisi. Karena itu, jika Iran batal, maka penggantinya wajib berasal dari konfederasi yang sama, yaitu AFC atau zona Asia. FIFA tidak akan mengambil tim dari Eropa, Afrika, atau Amerika Selatan untuk mengisi slot Asia, karena distribusi kuota tidak bisa diubah secara sepihak hanya karena satu tim mundur. Artinya, peluang hanya terbuka untuk tim Asia. Waktu menjadi faktor krusial. Jika pembatalan terjadi jauh sebelum turnamen dimulai, maka FIFA punya ruang untuk menunjuk pengganti berdasarkan hasil kualifikasi terakhir. Namun jika pembatalan terjadi mendekati kick-off, situasinya menjadi lebih kompleks. Semakin dekat dengan turnamen, semakin terbatas opsi yang tersedia. Oleh karena itu, FIFA biasanya mengacu pada hasil resmi terakhir yang sah dan terdokumentasi. Dengan kata lain, klasemen akhir kualifikasi menjadi dasar utama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti, siapa yang paling berpeluang? Logikanya sederhana, tim yang finish paling dekat dengan zona lolos otomatis akan menjadi kandidat utama. Biasanya itu adalah tim yang kalah di babak playoff antar zona atau tim dengan posisi terbaik berikutnya di ronde akhir kualifikasi. Mengapa demikian? Karena secara kompetitif, mereka adalah tim yang paling mendekati standar kelolosan. FIFA tidak akan melakukan undian ulang. FIFA juga tidak akan mengadakan kualifikasi baru. Semuanya harus merujuk pada hasil yang sudah ada. Dalam konteks Asia, tim-tim yang gagal tipis di fase akhir tentu menjadi sorotan. Mereka sudah berada di level kompetisi tertinggi zona Asia. Mereka sudah melewati fase grup, fase lanjutan, hingga tahap akhir. Secara performa, mereka yang paling siap. Banyak yang bertanya, apakah ranking dunia bisa menjadi dasar? Jawabannya bisa, tetapi bukan faktor utama ya. Ranking biasanya digunakan sebagai referensi tambahan, namun hasil kualifikasi tetap menjadi dasar paling kuat. Artinya, tim dengan ranking tinggi tetapi tersingkir lebih awal, kemungkinan besar tidak akan diprioritaskan dibandingkan tim yang kalah tipis di ronde akhir, karena kualifikasi adalah jalur resmi menuju Piala Dunia. Jika Iran batal, maka bukan hanya soal siapa yang menggantikan, grup juga terdampak. Undian grup sudah dilakukan sebelumnya. Setiap tim sudah memiliki jadwal, lokasi pertandingan, dan distribusi stadion. Jika terjadi pergantian tim, maka pengganti akan langsung menempati posisi Iran di grup tersebut. Tidak akan ada undian ulang, tidak akan ada pergeseran pot. Semua tetap berjalan sesuai struktur awal. Yang berubah hanya identitas timnya saja ya. Dalam sejarah Piala Dunia, kasus pergantian tim bukan hal yang mustahil. Ada momen di masa lalu ketika tim mengundurkan diri karena alasan politik atau konflik. Namun setiap kasus memiliki konteks yang berbeda. Yang jelas, FIFA selalu memilih solusi yang paling stabil secara administratif dan kompetitif. Karena yang dijaga bukan hanya fairness, tetapi juga stabilitas untuk turnamen. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi bahwa Iran benar-benar mundur. Secara administratif, mereka masih tercatat sebagai peserta yang sah. Karena itu, semua pembahasan ini masih bersifat analisis atau skenario ya. Namun wacana tetap penting untuk dibahas ya. Karena Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan. Ini juga soal kesiapan logistik, keamanan, dan hubungan antar negara. Jika Iran batal, Asia kehilangan salah satu kekuatan tradisionalnya ya. Iran dalam beberapa edisi terakhir selalu tampil kompetitif. Mereka bukan sekedar peserta, tetapi tim yang mampu memberi perlawanan serius. Jika digantikan oleh tim lain, maka wajah representasi Asia bisa berubah. Bisa jadi lebih segar, bisa juga lebih lemah secara pengalaman. Namun yang pasti, slot Asia tetap terjaga. Kira-kira Indonesia atau siapa ya? Pada
akhirnya, skenario ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana. Jika Iran batal tampil di Piala Dunia 2026, maka penggantinya hampir pasti berasal dari Asia. Tim yang paling dekat dengan tiket lolos akan menjadi kandidat utama. Semua akan merujuk pada hasil resmi kualifikasi. Namun sampai hari ini, Iran masih menjadi peserta yang sah ya teman-teman. Karena itu, pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang menggantikan, melainkan apakah situasinya benar-benar akan memaksa perubahan tersebut. Sepak bola selalu ingin berdiri netral, namun dunia tidak selalu dalam kondisi yang netral. Dan ketika dunia bergerak, sepak bola pun ikut terdampak ya karena perang ini ya. Mari kita tunggu keputusan resminya dari FIFA ya teman-teman. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan Iran benar-benar batal ikut Piala Dunia 2026, kira-kira siapa nih yang cocok untuk menggantikan posisi Iran? Tulis ya di kolom komentar.